semua jawaban kalian itu benar semua ya. Jadi di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dijelaskan ya, di alinea keempat tujuan kita. Nah, ini harus kalian tahu, harus kalian ingat ya. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat, di situ tujuan kita bernegara ya, tujuan kita bernegara. Ada yang ingat enggak? Tujuan kita bernegara itu apa? Kira-kira tujuannya apa? Ayo, ndak ulut, ndak apa-apa. Kamu pegang HP ndak ya? Ndak. Ayo, ada yang ingat kah? Tujuan kita ayo. Kalau perlu nanti saya suruh baca di apa? Menuju. Iya. Silakan, harus jawab. Harus bisa. Berdiri saya. Menyederhanakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu dimaknakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Masya Allah, luar biasa. Jadi itu tujuan kita bernegara, tujuan kita memilih pemimpin, itu disebutkan sama temanmu tadi. Ya, kita ulangi sekali lagi ya, diri lagi. Yang jelas, biar di ujung sana jelas. Ya, tujuan kita bernegara. Menyejahteraan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan hidup melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Iya. Luar biasa ya. Iya. Jadi tujuan kita bernegara itu, agar tujuan kita bernegara itu dapat tercapai. Jadi tujuan kita memilih ketua OSIS, agar tujuan kita memilih ketua OSIS itu agar tujuan kita, pendidikan kita dapat tercapai ya. Itu jelas ya, itu yang pertama ya. Teman-teman sekalian, bisa next yang selanjutnya ya. Ini lewat aja ini. Teman-teman sudah lewat semua ini. Ya, silakan. Lagi demokrasi ya. Ya. Nah, ini demokrasi ya. Jadi tujuan kita berdemokrasi, berosis itu pertama, agar demokrasi ini ciri-cirinya dia harus secara berkala ya, agar pemerintahan terbuka, akuntabel, responsif ya, terus perlindungan HAM ya, terus perkembangan civil society ya. Nah, ya ini tujuan kita berdemokrasi ya, adik-adik sekalian. Oke, satu lagi saya ingin tanyakan ya. Bisa next dulu. Nah, ya ini cukup ini. Jadi tujuan kita berdemokrasi, pemilu itu agar pelaksanaan demokrasi diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat ya, memilih pemimpin ya. Ya, nah teman-teman sekalian, saya teringat ya, saya diskusi lagi sedikit saja. Saya teringat Jumat kemarin ketika ini penting menyamakan persepsi kita, karena kalau demokrasi kita ndak punya pemikiran yang sama,
akhirnya ujung-ujungnya nanti pada berkelahi. Ya, sering kali. Jadi tujuan kita berdemokrasi ini kan biar kita tadi tujuannya biar kita tujuan ekonominya tercapai, pendidikannya tercapai, kesehatannya tercapai, HAM-nya terlindungi. Ya, ini tujuan kita memilih pemimpin. Nah, untuk itu makanya kita harus punya pemahaman yang sama tentang demokrasi. Nah, saya teringat sedikit. Saya pernah ditanyakan sama orang-orang, apakah cara kita berdemokrasi ini sudah betul, katanya, sesuai dengan agama Islam. Ada yang punya pendapat yang lain enggak? Dia ngajukan pertanyaan, ya. Nah, mari kita satukan pemahaman kita. Berdemokrasi itu sesuai dengan tuntunan berdemokrasi kita sudah benar apa belum? Ya, atau saya ganti pertanyaannya, apakah kita berpemilu mengangkat pemimpin itu sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya? Nah, ada yang punya pendapat lain enggak? Ada yang setuju enggak? Enggak. Ya, berani ngomong Mbak? Enggak. Ya, jadi ada yang berani? Ya, teman-teman sekalian, banyak sistem mengangkat pemimpin itu banyak macamnya, ya. Banyak modelnya, banyak bentuknya, ya. Kalau dulu ada memilih pemimpin itu berdasarkan keluarga, iya. Dulu berdasarkan keluarga, namanya sistem kerajaan. Kalau mau jadi pemimpin harus dari keturunan raja, ya. Nah, terus kedua, ada yang memilih pemimpin, ya, memilih pemimpin berdasarkan apalagi yang satu kedua, karena apa? Iya, coba yang besar. Iya. Ya betul, luar biasa ya. Jadi banyak sekali jenis-jenis demokrasi, ya. Pemerintahan atau memilih negara. Pertama berdasarkan tadi keturunan, karena sifatnya, ketokohannya, ya. Ada yang memilih pemimpin karena perebutan kekuasaan. Jadi kalau mau jadi pemimpin disenggol dulu, kalau dulu di kudeta dulu, itu bisa jadi pemimpin. Nah, ya. Atau berdasarkan musyawarah, ya. Nah, yang diajarkan oleh Rasulullah itu, yaitu yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Ya, jadi proses pemilihan pemimpin itu harus baik, harus amanah, patona, seperti adik kita tadi, budi luhur, ya. Jadi pemimpin yang benar-benar bisa dipercaya, ya, teman-teman sekalian. Oke, next. Nah, ini tujuan kita berpemilu, melaksanakan kedaulatan rakyat, ya, mewujudkan hak politik rakyat, memilih wakil rakyat, menjamin kesinambungan pembangunan nasional, ya. Itu tujuan kita berpemilu. Tujuan kita nanti, ya, kalau kalian nanti mungkin usia 17 tahun, ya, itu
bisa tahu nanti. Jadi tujuan kita berpemilu itu ini, melaksanakan kedaulatan rakyat, ya. Kedaulatan rakyat, mewujudkan hak politik rakyat, ya. Oke, next. Nah, ini dasar hukumnya. Jadi tujuan kita berpemilu, berdemokrasi itu karena amanah dari Undang-Undang Dasar 1945. Ini Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Iya, ini untuk pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Ini peraturan Komisi Pemilihan Umum, peraturan Bawaslu, dan peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, ya. Next. Ini nanti lihat aja ya di webnya KPU sejarah pemilu, ya. Ini nanti lengkap di webnya pemilu, atau nanti kalian bisa mendatangi rumah pintar pemilu di KPU Kota Balikpapan, ya. Oke, next. Nah, ini lembaga pemilu itu ada 3, ya. Komisi Pemilihan Umum, ya. Ini yang datang ke sini nih Komisi Pemilihan Umum, ya. Terus ada Bawaslu. Bawaslu itu Badan Pengawas Pemilu. Udah tahu nanti di OSIS itu ada pengawasnya juga kan? Di OSIS ada. Nah, ada sama. Terus ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP. Dia kalau salah yang tegur DKPP, yang mengadili. Kalau penyelenggaranya macam-macam, yang jewer nanti DKPP-nya, ya. Kalau ini mungkin mirip-mirip gurunya, pembina OSISmu. Kalau macam-macam jadi OSIS, dijewer sama DKPP-nya, ya. Luar biasa. Oke, next. Oh, ini terus, ya. Nah, penyelenggara pemilu, ya, penyelenggara pemilu itu mandiri tadi, pemimpinnya itu mandiri, jujur dan adil, ya. Berkepastian, jelas aturannya, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Next. Next lagi. Nah, ini yang terakhir, ajas pemilu, ya. Saya tidak tahu kalau di OSIS ajasnya seperti apa, ya. Tapi di pemilu kita itu harus langsung. Saya pikir kalian juga harus langsung, ya. Tidak mungkin milih. Semangat dulu, ya. Jadi ajas pemilu langsung itu, jangan diwakilkan, ya. Oh, tolong pilihkan itu, ya. Nggak boleh, ya. Jadi harus milih secara langsung, umum, ya. Semua warga negara itu memenuhi persyaratannya, ya. Usianya harus 17 tahun, ya, atau sudah menikah, harus warga negara Indonesia, terus harus bebas. Nggak boleh dipaksa, ya. Begitu juga sampai nanti milih OSIS itu harus bebas, ya. Jangan nanti yang maju harus laki-laki, perempuan nggak boleh maju, nggak boleh, ya. Rahasia itu nggak perlu dikasih tahu teman-teman bahwa saya milih si A, saya milih si B. Ini bisa menjadi sumber keributan. Terus jujur dan adil, ya. Jadi harus jujur ketika memilihnya. Jangan panitianya yang tukang hitungnya main curang, itu enggak boleh, ya. Dan adil, ya.
Next, ini habis sudah. Next terakhir habis ya. Ya. Ini kategori pemilih itu ini ya. Nggak tahu saya kalau di sampean kan harus ada ketentuannya. Kalau di pemilu itu pemilih itu harus orangnya harus terdaftar ya. Terus kedua harus dia bawa KTP. Pemilihnya kalau dia pindah itu ada syaratnya. Terus yang tidak terdaftar itu ada ketentuannya. Ya, begitu juga kalian nanti ya. Jadi tidak boleh, tidak tahu kalau di OSIS ya. Pastinya pasti ditentukan hari pemilihannya kapan ya, jam berapa. Tidak mungkin milihnya hari Minggu sementara di sekolah hari Senin begitu ya, jadi beda. Oke, kita lanjutkan dengan diskusi teman-teman. Ya, silakan yang mau bertanya. Cukup ya. Siapa yang anu? Dan ibu guru yang hadir di sini. Sebelumnya saya sapa dulu ya, biar semangat ya. Jadi kalau di Komisi Pemilihan Umum ini, sapaan khas kami adalah ketika kami menyapa selamat pagi, teman-teman semua menjawab pagi, pagi, pagi. Biar semangat ya. Biarpun siang, biarpun sore, biarpun malam, tetap semangat kami adalah semangat pagi, semangat untuk memulai hari. Jadi biarpun siang, biarpun sore, semangat kami adalah semangat pagi hari, masih fresh, masih segar, gitu ya. Oke, Iya, kita Bu. mulai. Boleh dipasang ya? Selamat pagi. Pasang juga Bu, itu mic untuk di YouTube. Ya, boleh. Iya, iya. Sudah bagus. Baik, boleh saya berdiri ya? Mohon izin Bapak Ibu. Baik, kembali saya menyapa ya, biar adik-adik di sini. Saya panggilnya adik-adik karena sepertinya usia kita jauh berbeda. Tapi jangan khawatir, semangat saya biarpun